Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Anugrah Cesar, NIM 22009084, semester 4, kelas B, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan menjelaskan yaitu stop kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender. Namun terlebih dahulu yang akan saya bahas adalah stop kekerasan terhadap perempuan. Apakah kekerasan terhadap perempuan? Segala tindakan kekerasan yang berbasis gender yang ditunjukkan pada perempuan yang mengakibatkan atau mungkin akan mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk tindakan mengancam, memaksa, atau membatasi kebebasan, baik yang terjadi di ranah publik maupun domestik. Dampak kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama, kesehatan fisik, seperti cedera, kecacatan permanen, kesehatan buruk, gangguan fungsional tubuh. Yang kedua, kesehatan mental, seperti depresi, PTSD, kecemasan, dan insomnia. Yang ketiga, kesehatan reproduksi, seperti kehamilan tak dikehendaki, keguguran, dan HIV. Yang keempat, perilaku kesehatan yang negatif, seperti merokok, alkohol, dan obesitas. Apa langkah pemerintah dalam menangani kasus tersebut? Yaitu, pemerintah wajib memenuhi dan melindungi hak asasi perempuan. Salah satunya dengan penerapan undang-undang, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru dan adanya kejelasan sanksi bagi pelaku kekerasan. Kata Menteri Bintang, kami mengajak masyarakat untuk mengawal kasus ini agar tidak ada lagi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Kami juga meminta aparat kepolisian untuk memproses kasus ini sesuai aturan hukum yang berlaku. Tugas kita sama untuk semaksimal mungkin mencegah terjadinya kekerasan di sekitar kita, kata Menteri Bintang. Pelaku dapat dikenakan sanksi Pasal 6 Junto, Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang PKDRT karena menyebabkan meninggalnya korban, dan jika dilihat dalam KUHP, pelaku dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya seseorang atau pembunuhan. Peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Politik UU Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengerusamaan gender atau PUJ. Kemudian, Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang terakhir, Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Nah,
khusus bagi korban kekerasan atau keluarga yang mengetahui, harus berani melaporkan kasusnya ke polisi dan lembaga P2TP2A terdekat. Jangan berdiam diri dan membiarkan barang bukti. Begitupun terhadap perempuan yang telah menjadi korban kekerasan, harus segera diberi pertolongan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan sehat bagi fisik maupun psikologis. Kemudian, stop kekerasan terhadap perempuan atau KTP, juga dikenal sebagai kekerasan berbasis gender atau KBG, dan kekerasan seksual berbasis gender atau KSBG adalah tindakan kekerasan yang para korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Kekerasan semacam itu sering dianggap sebagai bentuk kejahatan kebencian, dan tindakan ini memiliki bentuk yang beragam atau sama saja dengan ketidakadilan gender. Nah, pembahasan berikutnya yaitu ketidakadilan gender. Di sini, ketidakadilan gender ini merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender. Ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, saat ini perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dibandingkan laki-laki. Akibatnya, terjadi pembatasan peran terhadap perempuan. Ketidakadilan gender seperti pembatasan peran, pemikiran, atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Berikutnya, bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama, subordinasi. Kedua, stereotip gender. Yang ketiga, beban ganda. Yang keempat, marginalisasi. Dan yang terakhir, kekerasan. Subordinasi adalah kondisi yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Contohnya, seorang ibu yang tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan menyalurkan pendapat. Kemudian, stereotip gender, yaitu penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Contohnya, pendapat bahwa perempuan sering berdandan untuk menarik perhatian lawan jenisnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 Perma nomor 3 tahun 2017. Yang berikutnya, beban ganda. Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Contoh, perempuan yang memiliki peran dalam mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, melahirkan, menyusui, atau dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki beban kerja majemuk, tetapi seringkali tidak dihargai dan tidak dianggap. Kemudian, marginalisasi, yaitu suatu proses pemingkiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat perubahan gender di masyarakat. Contohnya, perempuan dianggap sebagai makhluk domestik. Dalam hal ini, hanya diarahkan untuk menjadi pengurus rumah tangga. Dan yang terakhir adalah kekerasan. Adanya perlakuan kasar atau tindakan yang bersumber dari sumber kekerasan, salah satunya kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, yaitu perempuan dengan anggapan gender yang eksis dan diakui di masyarakat. Patriarki berpusat pada kekuasaan laki-laki.
Misal, anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi objek seksual sehingga dalam konteks ini dikenal istilah gender-based violence. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.